Iya, ini ada teras dialog apologetika nih. Ini kasihan banget ini. Teras dialog apologetika ini sudah 134 video ya. Tapi subscribe-nya baru 242 subscribe. Nah, ini nih. Ini kayaknya apa ya? Kurang promosi atau memang jarang upload ya, tapi kayaknya sering ya upload deh ya. Tuh. Jadi video 134 video, subscribe-nya baru 242. Jadi buat teman-teman muslim maupun teman-teman Kristen yang berkenan untuk subscribe ya, subscribe, like atau di komen lah ya, biar semakin maju ini di teras dialog apologetik ini. Sayang sekali, sebenarnya konten-kontennya bagus juga loh. Nah, kita lihat tuh. Ya, ada oneness modalism, expose is spirit of Christ ya. Tuh. Islam total gagal paham Trinitas ya. Kita ini konten edukasi. Manakah agama yang benar? Ini juga ini kontennya konten edukasi juga. Masih banyak lagi konten-konten yang bagus tuh. Bagaimana sih penciptaan manusia dan Adam? Nah, ini konten diskusi, dialog lintas iman, Islam bertanya, Kristen menjawab. Ini bagus untuk ditonton. Dan teman-teman muslim juga hendaknya juga tidak fanatik untuk tidak mau subscribe gitu loh. Kita juga dari teman-teman Kristen juga jangan berat-berat juga untuk subscribe channel-channel dari muslim gitu loh. Biar kita juga mendapatkan edukasi, mendapatkan informasi gitu. Terus kembali ke siapa ya? Advent Channel nih, Advent Channel. Nah, ini Advent Channel. Wow. Kita lihat tuh. Videonya 1400 1400.000 ya. 1400 ya videonya. Ya, 1400 video. Luar biasa. Ya, kita lihat. Kita lihat. Ya, nggak diperlihatkan nih subscribe-nya berapa nih. Waduh. Domba kecil. Ini kontennya juga bagus nih, konten-kontennya nih. Oh, edukasi, komunikatif, ya, informasi, diskusi, bahkan ada debatnya, ada dialognya, keren. Kita lihat domba kecil ya. Domba kecil, ini luar biasa juga nih domba kecil nih. Mana domba kecil? Domba kecil itu bukan kecil. Ini dia domba kecil. Astaga. Sorry ya. Ini contoh-contoh domba kecil nih. Mana ini ya Pak? Ya, itu domba kecil. Dombanya itu diklik. Ya. Ini domba kecil nih. 2008 video. 208 video. Ya. Subscribe-nya nggak kelihatan nih Pak. Iya, nggak kelihatan, nggak apa-apa. Tapi udah 1000 lebih itu. Dia diumpetin nih subscribe-nya ya. Domba kecil channel ini juga bagus nih. Ini baru beberapa bulan tapi udah 1000 lebih lah kayaknya aku lihat kemarin. Lebih 1000 dia. Ya, ini juga konten-kontennya juga bagus, konten-kontennya. Hampir sama lah ya, konten-kontennya itu edukasi, diskusi, debat gitu ya. Sama lah. Sebentar nih, ada keributan sebentar. Jadi teman-teman netizen di luar sana
Jadi ya gimana ya? Ya. CIA belum. Oh iya, CE belum. CE sama dia apa kontekstual ya? Apa namanya? Teolog. Ya, bentar. Bentar. Teolog kontekstual. CEA channel. CEA. Ini toh. Oh, tuh. 2776 apa ini? 2760 sekian. Ya. Iya ya, 2760 sekian ribu subscribe. Hebatnya cuma 21 video. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Paulus, perjalanan seorang Rasul Kristus. Poligami apakah bisa diterima? Konten-kontennya bagus. Ya sama nih kayak punya PRPN, punya Teras Dialog Apologetik juga sama tuh. Teolog Oke. kontekstual. Oke. Teolog kontekstual. Oke, ketik ya. Teolog kontekstual. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya? Iya. Nah itu tuh, yang bawah. Teolog. Mana? Itu teologi, bukan teologi, teolog. Itu dia. Ini toh? Yang bawah. Ini. Yuk. Ya, teolog kontekstual. Subscribe sudah 451 video. Subscribe-nya juga ini ya. Udah 5.000-an, 4.000-an itu. Jadi dia mungkin nggak ditampilkan ya subscribe-nya ya. Oke. Jadi itu apa ada lagi Pak Ben? Itu aja dulu. Ada lagi? Itu aja mungkin, dulu. Ya itu dulu. Jadi ada satu tadi, ada Teras Dialog Apologetika, ada Urban Channel, ada Domba Kecil Channel, ada Teolog Kontekstual, ada Center Indonesian Apologet. Itu adalah channel-channel kita yang bisa teman-teman, Bapak Ibu Saudara netizen di luar sana subscribe. Jangan lupa dikasih tinggalin komen yang membangun, atau komen yang tidak membangun pun tidak apa-apa, akan kami jawab. Seperti itu juga. Jangan lupa like-nya, karena like itu tanda Anda menghargai kami, menghargai konten-konten kami. Terlepas dari itu, Bapak Ibu Saudara netizen dimanapun Anda berada, bahwa apologetik atau channel apologetik Kristen ini juga sebenarnya membangun semua iman, itu Kristen atau Islam gitu, karena di dalamnya adalah jawaban-jawaban pertanyaan dari Muslim, edukasi tentang pemahaman, entah itu pemahaman Kristen atau itu pemahaman Islam. Ya, di situ juga ada perdebatan, ada debat kusir kadang-kadang pun kita tampilkan supaya netizen juga bisa menilai. Betul ya Pak? Oke, betul. Iya, begitu ya. Nah, itu. Jadi dukungan Bapak Ibu Saudara semua netizen di luar sana sangat berharga bagi kami. Dalam setiap kemunculan kami atau setiap kami streaming atau kami upload video, walaupun itu satu subscribe itu sangat berguna, sangat berarti banget bagi kami. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau ada teman-teman Bapak Ibu Saudara yang mau re-upload, ya masih bisa lah ditolerir, silahkan. Atau mau ikutan streaming juga bisa, tapi dengan syarat Anda masuk di room kami, di CIA, room Zoom. Nanti kalau mungkin memungkinkan, nanti linknya ditaruh di deskripsi loh Pak. Iya, oke. Udah. Ya.
Udah ya, jadi taruh di deskripsi. Jadi teman-teman teman-teman netizen yang mau masuk, mau kan tinggal begitu dia nonton live, dia mau ikut masuk di dalam apa namanya Zoom, mau ikut acara program kita, dia tidak klik di itu, dia nggak perlu lari harus nyari nomor WA grup apa yang kita memang share di sana gitu loh. Jadi cukup dia buka apa channel CE. Nanti juga di deskripsi apa namanya channel Teras Dialog juga nanti tak kasih gitu. Seperti itu, Pak Erben. Oke, sip. Oke, kita mulai ya. Mana Pak Bagus? Sudah siap Pak Bagus? Lapsakura taput, horas lae. Halo, Lapsakura. Siap, Horas, shalom. Masih di Jepang? Siap. Oke. Terima kasih udah hadir di sini. Malam hari ini kita, yuk. Ada otonom. Pak ya, kalian Teras Dialog di ikut streaming ya? Yuk. Kenapa Pak apa Wawan? Itu Pak Bagus kan, aku kan titip itu apa namanya, titip Coba email. hubungi aja. Hubungi dia. Gimana tadi? Apa Lai Taput? Ini aku menyimak luar biasa ini, cuma mau minta waktunya leher band ini luar biasa waktunya, nggak bisa dapatku ini. Nantilah kalau bisa. Pokoknya aku nyimak terus ini 24 jam mutar Airben channel ini. Komputerku 2 aku siagakan ini 24 jam ini. Terima kasih. Aku sudah siapkan harddisk, mungkin bulan ini akan kubeli kapasitas 8 tera, semua itu harus sama aku video ini nanti ku ambil dari YouTube. Oh ya udah ambil supaya diamankan juga kan? Izin ya. Iya, oke. Semua 100% pasti ku ambil itu nanti. Iya diambil aja, nggak apa-apa. Siap. Jadi izin menyimak ini tiap hari ya, boleh ya? Boleh. Iya. Aku ingin suatu saat jadi muridnya Kan Nurul lah nanti. Muridnya apa? Apa istilah guru kalau di sini? Bukan kawan, kita sahabat semua di sini. Bukan, ada istilahnya kemarin lupa aku. Oh, di apa itu? Di sebelah itu Gerunda. Di sebelah itu, di sini kita kawan aja, bro biasa di sini, bro lah. Jadilah Gurundaku. Izin sama Juba dulu, pakai istilah itu. Gurunda, kalau sana Gurunda kolo-kolo. Oh gitu ya. Oke. Ini pergumulanku lama ini mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini, makanya ya mudah-mudahan bisa terwujud lah sikit-sikit nanti dari samping. Ya, aku izin menyimak aja, Leku. Oke. Makasih buat inspirasinya. Yuk. Pak Bagus, udah siap Pak Bagus? Pak Bagus. Oke. Shalom. Udah siap Bro Edo? Oh, sudah live, sudah. Oke. Shalom, selamat malam kawan-kawan yang ada di room dan yang ada di live YouTube. Malam hari ini kita akan menanggapi tentang beberapa pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan iman Kristen yang dipertontonkan oleh para polemikus, secara khusus mereka yang mantan Kristen. Ya, tapi waktu Kristen mereka, menurut saya barangkali mereka dulu ketika nyanyi mereka di gereja, waktu dengar khotbah mereka di warung. Barangkali begitu, makanya jadi bermasalah. Tapi tidak masalah, kita akan memberikan jawaban terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka pertunjukkan tentang siapa dan bagaimana kekristenan itu sendiri. Sebelum acara ini kita mulai, saya minta dulu Pak Stephen Agas untuk berdoa. Silakan Pak Stephen. Pak Stephen Agas. Lalu kemana nih? Pak Pras, bisa berdoa Pak Pras? Halo Pak Pras. Ya udah, aku berdoa lah kalau gitu. Tuhan berkati kami akan menanggapi beberapa kekeliruan yang dikerjakan oleh orang yang menentang Engkau.
Berikan kami hikmat kesabaran, tuntunan, sehingga kami boleh menyampaikan jawaban atas setiap pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dari awal sampai akhir, semua penonton juga diberkati, semua orang yang memberikan komentar di kolom live YouTube juga diberkati, dan kami berdua supaya mereka juga berkenan boleh hadir bersama kami untuk diskusi. Boleh kami sharing, membicarakan perbedaan-perbedaan, tanpa kami menghakimi, tetapi semua akan dipertimbangkan secara matang. Terpuji Bapa dalam nama Yesus. Amin. Oke, saya putarkan dulu video sebagai pembukaan aja ya. Nanti kita akan tanggapi bersama-sama apa yang disampaikan oleh saudara kita yang ada di sini. Ini ada 3 orang mereka ya. Ini dari channel Jim Media Channel. Jadi kita akan tanggapi ini. Mereka mengatakan tentang ada kesalahan-kesalahan tentang Paulus. Kalaupun dikatakan di sini Paulus adalah kerabat dekat Raja Herodes, nanti kita akan jelaskan atau kita akan berikan data bagaimana kita memahami Paulus ini. Oke, kita putar dulu. Akan kami luncurkan. Dan saat ini, alhamdulillah, kami berada di Sulawesi Utara bersama dengan Ustadz Filipus Christian dalam rangka perjalanan dakwah, panggilan dari saudara-saudara kita. Nah, kemudian ternyata Kakak Ustadz memang begitu banyak problem tentang para mu'alaf ini, gitu. Dan ya alhamdulillah dengan kedatangan kita, mereka sangat senang begitu ya. Ternyata mereka merasa diperhatikan. Di antaranya problemnya apa tuh? Salah satu aja biasanya. Iya, salah satunya adalah lebih banyak itu karena mereka lebih banyak terusir dari keluarga begitu. Dan mereka harus menumpang tinggal di di rumah-rumah singgah mu'alaf. Tentunya dari segi finansial saya selalu membuka ruang, link deskripsi saya sertakan nomor dalam saja Oma Tuti yang dalam semua Asrofil Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammadin ilallah Allahul yang menyaksikan ustazah para mu'alim wal Makassar dari perbatasan Filipina karena iman dan kitab pasrah totally submit wa yafama yakfur bitaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati rusqa lan fisama laha wallahu pegang. Kami tidak pernah radikal, kami tidak pernah diajar untuk anti toleransi, yang menjunjung tinggi poin F Undang-Undang Dasar 9E poin F yang berdasarkan orang ini ya, itu contoh itu dipertontonkan kepada jemaat antum yang Kristen dan Katolik bahwa antum para ahli teologi dan debater Kristen tidak mampu, sekali lagi, tidak mampu memberikan argumen berdasarkan pemahaman Alkitabiah. Jangan bilang saya lagi suruh kaidama tunjukkan ijazah. Percuma. Karena Anda, saudaraku Kristen Katolik yang punya channel YouTube, tidak pernah bilang gitu kepada murtadin. Tidak pernah. Murtadin diberikan karpet merah, disuruh bicara sembarangan. Bahkan mereka mengundang orang-orang non-muslim yang berkebangsaan Arab yang ada di luar negeri sana. Bahkan mengundang orang-orang Israel untuk bicara tentang Islam. Tanpa pernah jadi orang Islam. Apalagi menunjukkan ijazah Islam. Ini saya ulangi sekali lagi. Saudaraku yang punya channel Kristen dan Katolik. Anda standar ganda. Anda tidak fair. Saya dituntut untuk menunjukkan ijazah dan paspor. Sampai kemarin Ustadz Agustan menunjukkan semua foto-fotonya. Saya bilang jangan, tapi akhirnya beliau menunjukkan lewat Hagia Sophia. Saya sedih. Kenapa? Karena kita mengikuti ritme mereka. Karena ustadz-ustadz mu'alaf itu mengikuti apa yang dimaui oleh para orang Kristen dan Katolik. Diminta tunjukkan ijazah, kita tunjukkan. Siapa antum? Saya bilang sama orang-orang itu,
Malah ada ustadz yang sekarang nanya sama saya, Ustadz Kay, kita bikin apa YouTube tayangan tunjukin aja, ada pasportnya nggak tunjukin aja. Kau atur saya, sorry, nggak bisa. Allah yang kasih makan saya, Allah yang tanggung hidup saya. Coba nunjukin nonton tayang, brother, sama orang Kristen Katolik yang punya channel. Ternyata dikerjain, tunjukin, dibilang itu palsu. Emang gue mau bikin lu percaya jadi Islam? Enggak. Bongkar tabungan pribadi. Saya bongkar tabungan anak saya. Untuk apa? Untuk bantu orang. Tidak. Biar Allah yang atur hidupmu. Jangan orang Kristen Katolik itu masih atur hidupmu. Jangan. Afwan ini Ustadz, jadi anak ini jaringannya agak kurang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Membaik. Nggak apa-apa. Jadi kita tunggu sampai dia terbuka. Iya. Torah dan memisahkan diri. Oke. Insyaallah. Orang-orang Farisi segera keluar dan bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk melawannya dan bagaimana dapat membunuhnya. Siapa? Membunuh siapa itu? Membunuh siapa? Jesus. Ya, Markus 3 ini kita iya, ini belum ada dua kata. Ini baru mau terbuka, Ustaz. Ya, ada dua kata di situ. Yang pertama Farisi, bahasa Ibraninya ferushim. Ferushim. Nah, buat para saudaraku mualaf yang dulu dari Kristen dan Katolik, ya, yang aku sayangin, begitu juga saudaraku yang dari Buddha, dari Hindu, dari Konfutse, dari agama-agama lain yang sudah bersyahadat, aku sayang semua saudara kamu. Ada di dalam Kristenan dan Katolik, ada istilah Farisi. Farisi itu dari kata ferushim. Ferushim itu apa? Ferushim artinya yang paling kita kenal, ini ahli teologi ya, hey, come on, yang dulu pernah sekolah di STT dan semua kawan-kawan. Arti ferushim itu sebetulnya yang paling dekat adalah dari kata di kitab Daniel, mene tekel ufarsim, artinya memisahkan sebagian. Ya, memisahkan sebagian. Nah, orang Farisi ini artinya orang-orang yang menerangkan Torah dan memisahkan diri. Begitu. Dari apa? Dari keduniawian. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Sudah jelas? Siap. Begitu. Baik. Jadi ada dua orang Farisi yang tidak suka sama Jesus. Kenapa? Karena Jesus pernah maki-maki mereka. Jesus pernah maki-maki mereka. Mereka dibilang keturunan ular beludak. Ya, lalu apa hubungannya Ustadz Kay dengan Paulus? Baik. Hubungannya dengan Paulus adalah sebentar. Ada kata Herodian di situ? Ya. Betul, Ustaz. Ada kata Herodian. Betul. Ya. Nih. Kenapa Herodian? Karena ada kata Herodian di situ. Betul. Yang menyatakan bahwa ada dua kelompok di kelompok Yahudi itu yang tidak suka sama Yesus dan seluruh orang yang sama dengan Yesus. Sekali lagi, Farisi dan Herodian itu adalah kelompok orang-orang yang tidak suka pada Yesus dan semua orang yang sama dengan Yesus. Maksudnya gimana sih Ustadz Kay? Supaya orang tahu bahwa Farisi dan Herodian tidak suka dengan orang-orang yang sama dengan Yesus yang menyatakan di depan halayak ramai, di depan jamaah, bahwa orang Farisi ada. Tidak semua orang Farisi. Ada orang Farisi yang korup. Lalu Herodian itu adalah kaki tangan penjajah. Gitu ya. Sudah jelas ya? Jadi Farisi itu tidak suka karena dikomplain, dibuka semua kartu matinya oleh Jesus karena mereka korup, sebagian saja, tidak semua. Ya. Dan yang kedua, kelompok keluarga Herodes yang disebut Herodian. Herodian itu adalah keluarga keturunan Herodes Agung. Sekali lagi, yang di Markus 3 ayat 6 ini, Herodian itu adalah
anggota keluarga atau keturunan dari Herodes Agung. Ya, baik ya? Sudah ya? Baik. Lalu kita masuk ke Paulusnya. Sebentar. Bentar loh. Sebentar saja. Iya. Iya, baiklah. Betul. Kalau begini jelas nggak? Saya dengar suara saya. Suaranya putus-putus ya, Ustaz Pak? bisa dengar. Lanjut. Ya Allah. Ya. Aduh, nggak dapat. Halo, Ustaz bisa dengar saya? Cuman saya Oke. Aduh, nggak kedengeran, Ustaz. Saya minta bantuan orang yang masuk nanti menemani Ustadz Kenama. Bisa dengar saya? Oke, bisa membantu. Lagi. Nah. Masuk ya. Nah, Ustadz bisa dengar saya? Cepat suaranya. Waalaikumsalam, Ustadz bisa. Oke, Ustadz. Oh, Mohon maaf. baik ya. Baik, kita langsung ke siapa sebetulnya seorang yang bernama Paulus ini ya. Siapa dia? Jadi kita langsung saja agar tidak lama. Mungkin kalau lama juga nanti takutnya terganggu dengan jaringan ya, sinyal ya. Ini siapa ini? The Hand. Baiklah. Bisa. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Kai. Gini Ustaz, lanjut aja Ustaz. Ya. Suara Ustaz bagus, tempat kami ini bagus. Cuman ada gangguan dengan Bung Arsul kayaknya kan gitu kan. Lanjut dibacakan aja Ustaz. Dibacakan aja karena saya enggak bisa share screen, saya punya nih gitu. Ustaz bacakan aja itu. Enggak apa-apa. Kita percaya kok apa yang karena baik. Para Rasul Paulus lagi kisah para Rasul 23:16 ini adalah ayat sumber untuk kita tahu siapa itu Paulus. Ya, sekali lagi kisah para Rasul 23 ayat 16. Lalu kisah para Rasul 21 ayat 28 sampai 29. Yang pertama kisah para Rasul 23 pasal 23 ayat 16. Yang kedua adalah kisah para Rasul pasal 21 ayat 28 29. Ya. Di ayat 29 itu ada tulisan tentang Trofimus dari Efesus. Sekali lagi, Trofimus dari Efesus. Menyambung kata Trofimus dari Efesus yang ada di kisah para Rasul pasal 21 ayat 29. Ya, itu hubungannya dengan kisah para Rasul 23 ayat 16. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan. Ustadz Bung Ade, boleh 21 ayat 29. 21 ayat 29. Ayat 29. Bukan 9, 29 Ustadz. Afwan. Nah, di situ ada kata Trofimus dari Efesus. Trofimus dari Efesus ini adalah kemenakannya. Kisah para Rasul 21 ayat 29. Iya. Ya, sudah? Ya, di situ ada kata Trofimus dari Efesus. Inilah nama kemenakannya yang tadi kita baca. Ya, jadi ini adalah kunci awal, starting point pertama. Ya, kita udah tahu dia punya kemenakan yang membela dia di depan para jenderal orang Roma. Siapa namanya? Namanya Trofimus, anak saudara perempuan dari Paulus. Siapa saudara perempuan dari Paulus? Itu Roma 16 ayat 11. Langsung. Roma 16 ayat 11. Roma pasal 16 ayat 11. Roma pasal 16 ayat 11.
Roma itu di bawahnya Kisah Para Rasul, Bung. Ya, Roma pasal 16 ayat 11. Dan kebanyak, Bung. Ya, tampilkan. Ya. Roma pasal 16 ayat 11. Nanti di sana ada salam kepada Herodion. Salam kepada Herodion. Ya, di Roma 16 ayat Roma pasal 16 ayat 11 nanti tampilkan, itu belum ada ya. Oke, baik, saya bacakan saja. Salam kepada Herodion temanku, tapi bahasa aslinya bukan temanku, ini bahasa Inggrisnya, versi King James. Roma pasal 16 ayat 11. Ayat 11. Alhamdulillah sudah cepat itu. Iya, salam kepada Herodion temanku sebangsa. Bukan. Bahasa aslinya bukan temanku sebangsa. Ya, lalu seterusnya adalah salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Ada dua di situ. Yang pertama Herodion, teman sebangsa, lalu dia bilang Narkisus. No, bukan. Herodion bukan teman sebangsa. Kita geser ke bawah, Bung Ade. Kita geser ke bawah, maaf. Kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah. Oh, belum bisa ya? Bismillah. Ayo, ya. Oke, cakep. Geser ke bawah. Oke. Teman sebangsaku itu yang 4773. Temanku itu diklik, Bung Ade. Maaf. Temanku. Yang temankunya 4733. Di atas. Ya, itu 4733. Nah, kita baca Sugenes. Sugenes itu artinya sanak saudaranya. Kaum keluargamu, bukan teman. Ada yang ingin ditutupi di sini. Bukan teman, ya. Artinya itu adalah relatives. Ya. Common origin, group belonging. The same family, itu ada tuh di A itu. Satu itu ada di the group in Greek. A. The adjective refers to a person of common origin belonging to the same family, tribe, people. Ya, oke. Yang tulisan kecilnya ditutup aja. Kita lihat yang tulisan besar yang putih itu, Ustaz. Ada bahasa Indonesianya kok. Ya. Nah, ke bawah geser. Itu lebih jelas bahasa Indonesianya ada. Geser ke bawah. Sugenes. Artinya blood relatives, hubungan darah. Nah itu, kaum keluargamu, kaum sebangsa, kaum keluarganya, kaum keluarga, sanak, teman sebangsa, seorang keluarga, seorang saudara. Klausius, terus ke bawah tuh, ke bawah ada berhubungan, substansi, sanak saudara. Ada di definisi, di bawahnya definisi, Bung. Di bawah definisi, stop. Itu ada angka 1 di bawah definisi, sanak saudara di bawahnya. Ada angka 1 di blok itu, of the same kin, akin, to related by blood. Ini saja yang saya mau sampaikan. Saulus dengan hanya berpegang dari 2 ayat. Ya, Kisah Para Rasul 23 ayat 16, Kisah Para Rasul 21 ayat 29, dan Roma pasal 16 ayat 11. Kita sudah tahu bahwa Paulus atau Saulus dari Tarsus adalah keluarga sedarah dengan Herodes yang punya dendam kesumat karena Yohanes Pembaptis memarahi dia menikahi istri saudaranya Herodes dari Antipas. Herodes Antipas menikahi saudaranya, istri saudaranya. Lalu punya anak namanya Salome. Salome ini anaknya Herodias yang dinikahi secara kurang baik oleh Herodes Antipas. Ya. Herodias punya anak namanya Salome. Anak Salome ini yang namanya Timotius dan yang tadi kita baca
Trofimus dari Efesus. Itu keturunan Salome. Ya, dan itu adalah saudara atau keponakan dari Saulus. Siapa ini? Mau ditanggapi? Sudah? Yang baru masuk ini siapa, Ustaz? Assalamualaikum. Lanjut Ustadz, karena beliau bantu Alhamdulillah. saya untuk memudahkan syukran. Baik, lanjut ya. membuka data Ustadz Syukran. Kenama. Lanjut. Syukran mualim, syukran Lanjut, mudarid, lanjut. syukran. Jazakallah khairan wa barakallah. Lanjut ya. Langsung share screen. Baik. Lanjut. Di dalam sebentar, Aristobulus. Nanti bisa cari Salome. Salome itu adalah nama anak perempuan yang menari di depan Herodes Antipas. Lalu Herodes Antipas senang sekali. Lalu dia tanya, aku akan berikan separuh dari kerajaanku untukmu. Karena engkau menyenangkan hatiku. Engkau mau apa? Lalu kata Salome, anak perempuan di Herodias bilang, aku mau kepala Yohanes di atas nampan. Ya, itu kejadiannya. Dari keturunan Salome inilah kemenakan Paulus. Begitu ya. Jadi Paulus masih bersaudara, masih ada relatif blood yang tadi kita baca tuh Sugenes dengan Herodion. Keturunan Tretarki, empat keturunan penguasa Herodion. Namanya Tretarki Herodion. Sekali lagi Tretarki Herodion. Nah, hubungan darahnya dari mana? Dari Salome. Ya, nanti Salome juga punya anak perempuan namanya Berenice. Atau yang di dalam Alkitab Perjanjian Baru namanya Berenika, yang menikah dengan Felix. Ada Drusilla. Itu saudara dia. Saudaranya Saulus. Yang bilang ini siapa? Bible. Bukan Kainama. Jadi kenapa saya bilang bahwa Saulus ini saya tekankan bahwa dia keturunan Herodes, masih ada hubungan darah dengan Herodian Tretarki, karena dia menjalankan namanya his own agenda. Dia tidak pernah diakui menjadi rasul yang mengabarkan Injil Yesus. Ini aku kasih tahu ya. Paulus tidak pernah jadi rasul yang mengabarkan Injil yang diajarkan Yesus. Tidak pernah. Ya, jadi ini sebagai kata-kataku supaya bisa dimengerti bahwa sebentar. Minta tolong ada Ustadz yang bisa membantu ini ya. Bisa minta tolong ya Ustadz ya. Sebentar. Oke. Kalau sudah ada yang bisa bantu saya. Ada 3 anak Salome yang namanya dalam bahasa Yudea adalah yang pertama Aristobulus. Nanti bisa dicari. Aristobulus. Tidak usah dicari sekarang, nggak apa-apa. Lalu yang kedua adalah Herod yang adalah Agrippa. Aristobulus. Yang ketiga, Aristobulus juga. Cuman Aristobulus keempat. Ini yang ada di sini aja. Lalu, mereka ini punya nama Kristen, punya nama Yunani. Orang Yahudi yang punya nama Yunani. Siapa nama-nama Yunaninya? Adalah Timotius, Tychicus, dan Trofimus yang tadi kita baca di Kisah Para Rasul 21 ayat 29. Itu keponakannya Saulus. Dari keluarga Tretarki Herodion. Gitu ya. Sudah jelas ya? Baik. Sudah Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 20 ayat 4 Ustadz, afwan. Kisah Para Rasul 20 ayat 4 Ustadz, afwan. Kisah Para Rasul 20 ayat 4. Insyaallah. Bismillah. Bisa dibuka. Saya tidak dapat bahan dari mana-mana, saya dapat bahan dari Bible.
Dia punya his own agenda. Agendanya apa? Menghancurkan keluarga Yohanes Pembaptis. Dan Jesus adalah sepupu dari Yohanes Pembaptis, putra Zakaria dan Elizabeth. Apa? Ketauhidan. Karena dia punya dendam. Herodes sakit hati, ditunjuk-tunjuk, dimaki-maki oleh Yohanes Pembaptis karena menikahi Herodias, istri saudaranya, dan punya anak Salome. Itu dia, dendam dia. Baik, sudah bisa dibantu saya Ustazi? Kisah Para Rasul 20, pasal 20 ayat 4. Ustaz Taliang bisa bantu? Subscribe? Sebentar dulu ya, saya masuk pakai akun satu dulu Bang. Sebentar ya, ini pakai HP soalnya, bentar ya. Bentar, Oh iya, lagi. pakai HP nanti masuk lagi. Ya. Ya, Kisah Para Rasul berapa Ustaz? Saya 20 ayat 4. Kisah Para Rasul 20. Mohon maaf pemirsa G Media Channel karena jaringan tidak mendukung di tempat saya sehingga saya harus meminta bantuan. Oke, ini sudah terbuka, langsung saya subscribe. Oke. Mudah-mudahan membaik terus. Iya. Insya Allah. Sudah bisa dilihat? Oke. Alhamdulillah. Iya. Baik. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus. Jadi keluarga Herodian, Tretarki. Nanti bisa dicari. Ini yang nanti ayat-ayat yang tadi saya sudah tampilkan di capture, lalu dicari, di riset ya sendiri ya. Nama-nama itu ada kok, ditulis dalam sejarah. Nama-nama itu ada. Ya. Jadi ini bukan nama-nama sembarangan. Ini bukan nama orang Yudea, bukan nama orang-orang di keluarga Jesus, bukan. Ini nama orang bule semua. Ya. Kalaupun ini dari keluarga Herodes yang Yahudi, dia adalah Yahudi yang Helenis. Sekali lagi, Jewish Helenis. Ya, kita baca pelan-pelan satu nama. Sopater anak Pirus dari Berea. Tuh, dengerin yang saya ngomong ya. Berea. Dan Aristarkus. Ini bukan orang asli Yahudi. Ya, ini sudah darahnya udah campur. Aristarkus. Dan Sekundus, ini semua nama-nama bukan nama Yahudi, juragan, tuan guruku, ya. Keduanya dari Tesalonika dan Gaius. Tuh hati-hati nama Gaius. Jangan kasih nama anak Gaius ya. Jangan. Ya. Dari Derbe dan Timotius dan 2 orang dari Asia yaitu Tychicus dan Trophimus. Ya, sudah ngerti ya? Sudah ngerti ya? Itu semua adalah keturunan dari Herodes Filipus II mulai dari tahun 34 Masehi. Sekali lagi, keturunan dari Herodes Filipus II tahun 34 Masehi. Nanti bisa di-capture, kata-kata saya bisa dibikin riset ya. Bisa. Saya nggak ngomong ngaco, bisa dicari. Bisa dicari. Baik ya. Kisah Para Rasul 24 ayat 24 sampai 27. Kisah Para Rasul 24 ayat 24 dulu. Kisah Para Rasul 24 ayat 24. Ya. Kisah Para Rasul 24 ayat 24. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Ya. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix. Felix ini gubernur. Dia orang bule. Dia bukan orang Yahudi. Felix orang bule. Dia gubernur perwakilan Romawi yang disuruh ke Syria. Dia jadi gubernur perwakilan di Syria. Namanya Felix, bule. Dan dia bersama-sama dengan istrinya, namanya Drusilla, seorang Yahudi. Drusilla ini keturunan dari Herodes Antipas, Herodes Agung. Drusilla. Dan dia adalah saudara perempuan Saulus, saudaraku sayang. Ya, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kenapa dia panggil Saulus? Kenapa dia panggil Saulus? Padahal di situ banyak Hawariun. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Barnabe, ya.
ada Filipus, ada Andreas, ada semua di situ. Ada Matias yang menggantikan Yudas, ada. Kenapa nggak dipanggil? Dia panggilnya Paulus. Begitu Ustaz Bung Ade. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Bagaimana suara saya bisa terdengar bagus di sana? Bisa. Oke, ya. Oke. Lanjut Ustaz, lanjut. Lanjut. Oh, pasti lanjut lah. Ayat 27. Siap. Rugi saya kalau nggak lanjut. Ayat 27. Siap. Ayat 27. Ayat 27. Siap. Oke. Tuh kita baca tuh. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Sebelum Festus menggantikan Felix, Paulus tinggal di tempatnya Felix. Enak dia bukan di penjara. Gubernur. Bismillah. Ketika Festus menggantikan Felix, dia dipindahkan ke penjara. Nanti pada tahun 64 Masehi, pelan-pelan saya ngomong dan ini tolong di-capture. Nanti tahun 64 Masehi, Paulus dapat potong dari Nero. Karena pergantian kekuasaan. Bukan karena dia menyebarkan Injil, gimana? Bukan. Ini politik. Ini semata-mata politik. Semata-mata politik. Oke? Ustadz Bung Ade boleh ke Google kosong? Ini agak seru ini. Saya tulis. Bisa Ustaz. Ya. Oke. Bisa dibantu Ya. Bang Aditya. Oke. Iya, menurut saya udah cukup karena udah bukan barang baru sih. Ya nanti dijelaskan lah. Oke, siapa dulu yang mau menjelaskan? Ya izin mungkin saya dulu ya, nanti teman-teman tambahkan ya. Oke. Ya saya ingin mau, jadi yang si pertama begini ya, pakai nama terima kasih. Ternyata Anda itu masih mencintai kekristenan dengan mempelajarinya. Ya, meskipun setan di dalam hati Anda itu mencoba memoles Anda dalam ruang kebencian, tapi saya pikir Anda hanya orientasinya uang dan konten YouTube ya. Jadi pertama Anda bohong Pak Kainama. Ketika Anda mengatakan saya belajar sendiri menemukan fakta ini omong kosong, itu barang basi dalam dunia kekristenan. Jadi ini yang disebut dengan teori konspirasi dari Jacob Breman ya. Jacob Breman ya, teman-teman ya. Ini dari websitenya Dr. Richard ya, ini orangnya nih. Tentang Dr. Carrier ya, Richard Carrier. Ya, dia seorang penulis. Di sini ada websitenya richardcarrierinfo.info. Ya, dia seorang sejawarawan profesional. Jadi dia belajar tentang, dia memang PhD-nya bahkan dia belajar khusus untuk tentang sejarah di kekristenan di Yunani dan Roma. Ya. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, kayak yang tadi barusan ngomong di YouTube itu ngaku belajar sendiri tapi sebenarnya dia tidak. Nah, Dr. Richard ini sudah membantah apa yang si Jacob Berman ini ya teman-teman, Jacob Berman dan di acaranya si Brother Garfield ya. Nanti silakan dicek saja di YouTube, mungkin ada. Jadi memang ini yang si Berman ini lakukan ya, menghubung-hubungkan yang seperti itu. Herodes itu nama bukan nama Yahudi, itu nama dari Yunani begitu ya. Kemudian yang tadi Kainama sampaikan muter memaksakan sekali bahwa Herodian itu ya, kalau kita buka di Roma 16 tadi ya. Bentar ya. Kan ini yang mau dia tadi sampaikan kan, dari ininya ini. Salam kepada Herodian. Nah,
dianggapnya Herodian ini adalah sekte pengikut Herodes begitu. Kemudian ya gimana? Bro Edo, Ya. berarti yang di Roma pasal 16 ayat 11 itu kan nama orang kan? Herodion kan? Ya, nanti akan ada keterangannya. Kemungkinan besar itu sebenarnya nama orang. Iya. Sedangkan yang di Markus pasal 3 ayat 6 itu kelompok dan bukan Herodion, tapi Herodian. Jadi dia tidak bisa membedakan bacaan orang-orang Herodian dengan Herodion. Ya. Agak mirip memang ya. Coba sebentar bro, nanti bro lanjutkan ya. Ya, silakan. Coba Markus pasal 3 ayat 6. Oh, saya share sekali ya. Boleh sekaligus. Markus pasal 3 ayat 6. Itu kan orang-orang Herodian kan? Markus 3 ayat 6 itu kan orang-orang Herodian. Sementari tadi itu kan nama seseorang kan? Iya. Kalau penjelasannya di Lembaga Alkitab Pedoman Penerjemahan itu, orang-orang Herodian itu mereka adalah sekelompok orang Yahudi yang berpengaruh, yang mendukung pemerintahan dan kebijakan Herodes Antipas. Herodes Antipas berkuasa di Galilea dari tahun 4 Masehi sampai tahun 39 Masehi. Jadi ini orang-orangnya Herodes. Herodian. Tadi itu yang di Roma pasal 11, Roma 16 ayat 11, itu nama orang. Ya, betul. Jadi Kainama, kamu pakai alat penglihatanmu untuk membaca dengan betul. Kamu harus bisa bedakan kelompok orang dengan nama orang. Herodion di sini. Sedangkan di sini Herodian. Dion dengan Dian itu yang kamu nggak bisa bedakan. Selamat datang di kebenaran. Lanjutkan bro. Mantap. Ya, jadi yang tadi saya menggarisbawahi, jadi bagus banget ya penegasannya Pak Erben. Tapi saya ingin mengungkap kebohongannya Kainama yang mengatakan saya menemukan ini sendiri dari fakta-fakta di Alkitab. Hello, tidak mungkin. Pertama kamu belajar dulu menemukan kritik sejarah Islam, rekonstruksi sejarah Islam dengan bukti-bukti di Quranmu. Ketika dikatakan Nabi Anda lahir di tahun gajah, apa itu namanya, perang apa, gajah atau apa, ternyata perang gajah itu terjadi sebelumnya gitu kan, di sirah Anda itu. Jadi belajar mengkritik diri sendiri dulu ya. Oke, lanjut ke substansi yang Anda bahas kayak Ustadz Kainama ya. Anda Ustadz di mana nih? Jadi teori Anda itu sudah dibahas sudah lama. Itu si Jacob Berman tidak membubuhkan banyak informasi. Dia hanya asal ngejeplak aja. Premisnya sudah salah. Nah, mari kita bicara fakta ya. Dr. Richard Carrier ini memberikan fakta. Ya. Jadi tadi ya masalah studi kata nama kata ya untuk nama ya. Jadi sebenarnya di sini ada permasalahan pemahaman kamu terkait masalah nama itu. Karena banyak sekali. Tadi kamu sempat mengatakan Kainama, kita buka petanya dulu nih ya. Nah, Itali di sini, Roma tuh di Itali ya, jauh sekali, jauh, beda. Jangan dihubung-hubungkan cocokmologi seperti itu. Jadi Herodes ya memang kebetulan nama Yahudi yang sama. Tapi itu secara etimologi kata itu bisa dibuktikan oleh si Dr. Richard ini. Ya saya juga baru nemu artikelnya karena mudah sekali. Nah contohnya begini ya. Nah ini, nama Herodes juga bahkan tidak harus terhubung dengan bangsawan sama sekali. Jadi di Yunani, di Roma sana itu nama Herodes tuh tidak ada hubungannya dengan bangsawan nih. Ada seorang penyair Yunani terkenal bernama Herodes juga. Tidak ada hubungannya dengan asalnya Raja Herodes di Palestina. Nah, nih Helenika Xenophon ya menyebutkan
Sirakusan dengan nama yang sama, Herodas. Perbedaan ajaan yang menunjukkan dialek Sirakusan. Jadi ternyata itu hanya masalah kesamaan penyebutan saja. Gitu ya, misalnya nama Erben di sini di kebetulan Erben nama seorang dari suku Batak begitu ya. Ternyata bisa juga menjadi nama di suku yang lain, tapi sebenarnya tidak ada hubungannya karena memang ada korespondensi fonetik misalnya. Tapi bukan langsung ada hubungan darah seperti itu. Nah, jadi ternyata nah ini ya, di Kekaisaran Italia ada juga namanya Herodes dari Askalon, putra Aphrodisius. Jadi tidak semua yang Herodes, kata Herodes itu merujuk kepada Herodes Agung itu, raja yang di Palestina. Yang kamu konspirasikan katanya, istilahnya, kalau yang tadi ya teori konspirasinya Jacob Breman, Paulus itu adalah seorang agen Romawi ya gitu kan, yang diutus untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Aduh. Inilah ya. Berarti Bro Edo, kalau dia mengklaim tadi bahwa dia mempelajari sendiri dari Alkitab, rupanya dia ambil ini dari teolog liberal ya, atau sejarawan liberal. Iya, bahkan itu sudah di. Jadi kayak nama ini kamu membohongi umat Islam. Kayak nama, kau jangan bilang hasil penggalianmu. Betul. Kau hanya memakai penggalian orang-orang liberal. Biar dan itu sudah hebat. Dijawab. Berkelihatan hebat, Bro. Kasihan banget aku lihat orang Muslim yang percaya kali sama kau itu. Mereka begitu bodoh kau bodohi kayak nama. Iya, dia itu plagiat. Semua itu plagiat. Jadi kamu itu sebenarnya plagiat. Kalau kamu mengatakan itu hasil penemuanmu, tapi itu rupanya kau baca dari catatan orang, kamu namanya plagiat. Kecuali kalau kamu bilang, aku baca dari sini, baru kamu klaim karya orang menjadi karyamu. Kau kena undang-undang apa ini? Kalau kau punya disertasi dicopot itu, gelarmu dicopot itu kayak nama. Lanjut bro, lanjut. Ya, ini kesimpulan dari Dr. Richard ya. Nanti teman-teman bisa catat ya, ini linknya di richardscareer.info, artikel nomor 19.314. Jadi gini kesimpulannya ya, singkat ya. Dia yang seorang PhD, dia sampai mempertaruhkan keakademisannya, dan ini sudah pertaruhan yang tinggi, kredibilitasnya dipertaruhkan. Dia mengatakan ya tentu saja sebagai PhD di bidang ini saya sudah tahu sebagian besar dari ini, tapi yang pasti saya berhenti dan menanyakan pertanyaan harus selalu ditanyakan oleh para sarjana dan pemikir kritis. Nah ini ya, apakah nama Herodes begitu tidak biasa? Dia ingin ngomong, apakah nama Herodes itu unik banget gitu kan? Apakah Herodion bukan nama yang digunakan oleh kerajaan Herodes? Gitu kan? Dia mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan ini, kritik terhadap Berman. Apakah itu bahkan mungkin? Jadi masih banyak pertanyaan karena Berman tidak menunjukkan bukti. Nah, lalu Dr. Richard mengatakan bagaimana seorang bisa disebut demikian? Apa sebenarnya dikatakan Paul tentang hubungan dengan orang ini, Paulus ya? Dan pertanyaan-pertanyaan berikut, intinya kesimpulannya adalah jawabannya tidak ada. Yang disampaikan Berman itu tidak betul. Analisanya terlalu ini ya. Jadi tidak ada bukti. Di sini dikatakan ya, tidak ada bukti bahwa Paulus memiliki hubungan sama sekali dengan Herodes, yang dikatakan agen yang dikirim untuk membunuh Yohanes Pembaptis dan sebagainya, berbakti atau sebaliknya. Dan tadi dia sempat menyebutkan kalau Paulus misinya adalah untuk tidak mengajar tentang keesaan monoteisme. Nanti kita buktikan. Nah ini faktanya ya, Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Roma ya, bahkan saat itu dia belum pernah mengunjungi Yudea. Yudea itu provinsi di sekitar Yerusalem, setelah Yerusalem, bahkan sebelum Samaria. Jadi dia belum pernah ke Roma ketika menulis surat itu. Bahkan dia ketika menulis surat ini mengutus siapa namanya, Febe atau siapa utusannya untuk ke sana. Jadi inilah ya teman-teman muslim, PD-nya nyerocosnya aduh kacau seperti itu, fitnahnya luar biasa.
Dan yang lucunya kawan-kawan muslim kalau kita lihat di chat yang di YouTube-nya Kainama itu mengagungkan Kainama. Tapi permohonan saya ya sama kawan-kawan muslim. Kalau ada mantan Kristen seperti Kainama ini ngomong, cross check deh, kasihan kalian ditipu terus. Aku kasihan lihat kalian. Itu aja. Ya, betul. Kasihan aku lihat kalian itu. Lanjut bro, lanjut. Siap, betul, Le. Jadi terakhir ya, orang Kristen itu ketika Islam hadir di abad ke-7 mengatakan bahwa membawa wahyu penyempurna. Kita orang Kristen tanya, sesempurna apa? Apa yang diajarkan? Apa yang ditawarkan gitu ya? Oh, kami mengajarkan monoteisme seperti yang Ibrahim ajarkan. Loh, kan garu-garu kepala, kamu ngomong sama siapa sih? Orang Kristen tidak pernah bermasalah dengan monoteisme. Kita buka ya dalilnya, Yesus Kristus ya, Yesus yang mengutus Paulus mengatakan ya di Markus 12 ayat Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, nah, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, jangan fitnah kau Kainama. Lalu kita lihat langsung loncat ke Paulus ya. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus ketika dia sedang dipenjara di Roma ya. Jadi setelah itu belakangan dia mengunjungi jemaat Roma di penjara. Namun di ayat 6 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan. Tuhan ini merujuk bukan kepada ketuhanan Bapa, tapi kepada kesangrajaan Yesus. Oke? Paulus konsisten bahkan ketika dia menulis ke jemaat kepada Timotius. Ya, baca ini ya, matamu ya Kainama. Pemfitnah kamu, penoda agama kamu. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa. Nah, surat kepada jemaat kepada Timotius ini unik karena ada perintah untuk memuridkan dan sebagainya, melanjutkan ajaran. Jadi Paulus konsisten mengajarkan ajaran monoteisme. Kalau masalah di Qur'anmu yang salah memahami kami dikatakan menyembah 3 Tuhan, itu bidat Kristen yang sedang Qur'anmu bicarakan, bukan kami. Bahkan di Qur'anmu tidak ada kata Kristen, yang ada Nasrani. Nasrani itu sekte Yahudi Mesianik. Jadi makanya fitnahanmu itu sudah stop. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Mempermalukan dirimu sendiri. Sangat disayangkan keustatanmu seperti ini, mencederai Islam yang katanya rahmat al-amin gitu ya. Terima kasih lah Irban. Oke ya, sedikit aku mau share juga ini. Nanti teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu, menanggapi, melengkapi data, langsung resen ya. Tapi saya mau sampaikan dulu ini hal, aku share screen aja deh. Ini ya, tadi dibilang dia kan Timotius itu apa tadi? Dibilang dia itu saudaranya Paulus katanya itu. Tapi dia nggak tahu ini, Timotius itu muliakan Tuhan, bahasa Inggris itu Timothy, Santo Timothy adalah seorang uskup Kristen abad pertama, 97 Masehi, ini ya. Perhatikan, Timotius putra dari seorang perempuan Yahudi bernama Eunike dan ayahnya adalah seorang Yunani. Dari data yang sama ya, kau pakai Wikipedia, kolok-kolok juga kau. Lihat ini, sewaktu kecil ia tidak disunat, adat Yahudi, sehingga Paulus mendorongnya untuk disunat supaya diterima oleh orang Yahudi. Jadi kembali lagi si Kainama ini mempertontonkan kesalahan. Kamu berhasil membodohi saudara-saudara saya muslim yang lugu. Tapi aku kasihan juga sama umat muslim itu, terlalu lugu kalian kawanku semua. Kalian cross check dong apa yang diocehkan Kainama ini. Sekarang aku tunjukkan sama kau ini tentang Paulus ini. Supaya kau mengerti apa Kainama, supaya kau jangan membodohi saudara-saudaraku muslim lagi. Kalau kau mau bodoh sendirilah. Jangan kau ajak orang lain untuk ikut bodoh Kainama. Lihat ya. Ini, maka adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun seorang Israel
dari keturunan Abraham, suku Benyamin. Jelas kan? Dia Benyamin. Oke, jadi kita lihat lagi nih, supaya kamu makin mengerti nih siapa pakai nama. Ku ganti nanti namamu jadi si kain-kain kau, gimana kau? Menjengkelkan. Jenggotmu aja yang kau perbanyak. Bukan isi otakmu. Jengkel juga kulit kau. Ku gigit nanti kau. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah, jika ada orang yang menyangkal dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Yahudi suku Benyamin. Disunat hari ke-8. Kayak nama kau disurat hari berapa? Ada nggak sunat di kitabmu yang sekarang? Nggak ada. Sampai jenggotmu menjadi rambut kepalamu juga kau temukan itu kayak nama. Orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Oke ya. Jadi saya pikir sudah menjelaskan. Kalau kita mau bahas tadi yang Kisah Rasul 24, dikatakan dia bahwa Paulus tinggal di rumah Felix katanya. Ada tadi teman-teman yang kuliah dari si Kainama ini, nggak pernah berani dia membaca kitab itu dalam satu perikop loh. Nggak pernah loh. Dia hanya kutip satu ayat. Dia perkosa loh. Waduh, kasihan. Oke, silakan. Siapa yang mau bicara? Lanjutkan, bro. Tambah dikit, layar Ben. Sedikit aja. Ada Pak Rema ini. Ya, sedikit Pak Rema, aja. Coba, silakan. Ya, sedikit aja sebelum Pak Rema. Jadi Paulus ketika masih bernama Saul ya, sebelum Paulus dikenal sebagai Saul, dia tadi Pak Erben sudah sampaikan seorang Yahudi dari keturunan Benyamin ya, sedangkan Timotius itu tidak, bukan, campuran. Ya, dia Paulus ini Saul, Rabi Saul, murid Gamaliel, itu menguasai bahasa Ibrani pasti. Bahasa Yunani udah, sastra Yunani udah terlihat dari surat-surat dia itu mengandung nilai sastra yang tinggi. Ya, dia yang jelas tidak umi lah. Anggota sekte Farisi. Kaum Farisi ini bukan golongan imam. Jadi memang orang-orang Yahudi yang sangat mempelajari agama dengan detail ya, dan terkenal karena presisinya atas kitab suci. Dia seorang rabi, bukan orang yang hobinya menyendiri, mancing di sungai atau ke gua gitu, enggak. Farisi ortodok Yahudi itu. Betul, dia seorang rabi besar di kota Tarsus. Ya, Tarsus itu sekarang di pesisir Turki Selatan, di dataran Kilikia. Ya, mendapat pendidikan Yahudi sejak kecil. Nah, itu ya, masih banyak lagi sih yang bisa dijelaskan. Makasih. Baik, Pak Justin. Di sini ada yang sudah resen, Pak Rema. Silakan Pak Rema. Tetapi waktunya mohon dilihat ya, terbatas. Silakan karena pasti banyak teman-teman yang mau bicara. Silakan Pak Rema. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi counter attack teman-teman tadi itu udah luar biasa sebenarnya. Kalau mereka masih tidak mau menerima, ya mungkin saya menganggap mereka itu orang yang dilahirkan buta sejak lahirnya, lalu mereka berusaha menjelaskan tentang indahnya pelangi. Mereka seperti itu, buta itu sejak lahir, lalu sudah dewasa, mereka buta sampai dewasa, lalu mereka berjuang berusaha menjelaskan betapa indahnya pelangi dengan persepsi gelap mereka itu. Jadi mau saya katakan bagi Ustadz Kainama, Anda terlalu cepat mengeluarkan pistol airmu, bro. Kamu tahu ini semua tanknya Ukraina ini semua ini yang diurapi Roh Kudus. Kamu hanya punya pistol air yang hanya menceretah kemana-mana sampai air liur entah kemana-mana, menjelaskan tanpa data, mengaku menggali sendiri. Ternyata tadi sudah dijelaskan Bro Edo tuh. Kamu hanya mengutip, plagiat. Padahal juga masalah tentang siapa Rasul Paulus sudah jelaskan seperti Bro Erben tadi. Waduh, dia dari suku Benyamin. Kenapa? Bagi Israel suku Benyamin ini sebuah kebanggaan karena pertama raja dari mereka Saul dari suku Benyamin. Makanya ada kebanggaan khusus gitu kalau menjadi suku Benyamin. Nah, yang dikutipnya tadi saya dengar tadi sekilas khotbah dia itu, khotbah usang lah saya bilangnya. Dari Roma 16 ya ayat 11 itu kan sudah jelas kok Paulus menjelaskan. Sudah jelas Paulus menjelaskan bahwa Herodion itu teman sebangsa
temanku sebangsa. Berarti itu personally, bukan. Pak Irman juga sudah jelaskan Herodian itu tadi itu suatu nama partai ya, pembela Herodian, Herodes ya, Herodes gitu. Jadi bagi saya sih, sekali lagi, Mr. Kainama, tolong pistol airnya jangan terlalu cepat dikeluarkan. Pastikan berisi air yang bersih supaya menjadi berkat ya. Kalau Anda mengatakan Anda menggali sendiri, nggak usah malu. Kalau saya mau mengutip hasil karya orang nggak apa-apa. Makanya di Kristenan itu indahnya itu kejujuran itu. Walaupun ada kesalahan, kita akui. Kalau ada kesalahan terjemahan ya gitu, supaya diluruskan begitu. Jadi mungkin nggak bisa banyak saya sampaikan, kira-kira begitu aja bro. Makasih, salam. Baik Pak Rema, terima kasih. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara netizen di luar sana yang mau komen-komen juga silahkan di bawah, atau masuk di Zoom juga silahkan. Jadi gini, polemikus Muslim ini sebenarnya saat ini dia tidak bisa menyerang lagi tentang ketuhanan Yesus. Karena begitu gencar apologet Kristen itu meluruskan bagaimana Kristen menyembah Tuhan yang esa itu. Lalu ketika sudah tidak bisa menyerang ketuhanan Yesus, mereka bergeser menyerang Paulus. Itu di saat-saat dimulainya pandemi itu mulai. Karena pada saat itu dia menyerang ketuhanan Yesus sangat-sangat masif. Tapi kita juga tidak kalah masifnya untuk mengcounter. Lalu di pertengahan atau setahun kemudian mulai dia bergeser menyerang kerasulan Paulus. Nah, sekarang bagaimana cara kita atau kita mau menjelaskan siapa sih Paulus ini? Itu aja sekarang. Silakan siapa yang mau menjelaskan kembali. Pak Edo. Paulus penantang ajaran Yesus. Oke, sebentar ya. Sebentar yang tadi ya. itu iya. Sebentar ya. Ya. Roma pasal 16 ayat 11 ada yang bisa share kah ini? Aku aja ya. Roma pasal 16. Roma 16 tadi ini dia sampaikan ya, Roma 16. Mana ini kok enggak bisa kelihatan. Roma pasal 16 ayat 11 ini perlu